Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 kelas Aksya B6 yang beranggotakan Amelita Ayu Permatasari dan Yasmin Aulia Putri. Di sini kami akan menyampaikan materi yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran pada pemerintah desa. Terdapat 3 poin pokok dari tema tersebut, yaitu yang pertama, perencanaan dan penganggaran keuangan desa, meliputi perencanaan keuangan desa, proses penganggaran atau APB desa, dan perubahan APB desa. Kemudian poin yang kedua yaitu mengenai pelaksanaan APB desa, meliputi prinsip pelaksanaan keuangan desa, pelaksanaan penerimaan pendapatan, pelaksanaan pengeluaran atau belanja, dan pelaksanaan pembiayaan. Kemudian poin yang ketiga yaitu pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Laporan meliputi laporan realisasi pelaksanaan APB desa, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB desa, laporan realisasi penggunaan dana desa, tata cara penyusunan laporan kekayaan milik desa, dan informasi kepada masyarakat. Poin yang pertama yaitu perencanaan dan penganggaran keuangan desa. Yang akan kami bahas yaitu yang pertama mengenai perencanaan keuangan desa. Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten atau kota. Perencanaan pembangunan desa ini meliputi RPJM desa dan RKP desa yang sudah disusun secara berjangka dan ditetapkan dengan peraturan desa. RPJM desa itu dijangka waktunya 6 tahun dan RKP desa jangka waktunya 1 tahun. RKP desa merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah desa. Perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa. Pelaksanaannya paling lambat pada bulan Juni tahun anggaran berjalan. Kemudian pembahasan kedua mengenai proses penganggaran atau APB desa. Setelah RKP desa ditetapkan, maka dilanjutkan melakukan proses penyusunan APB desa. Rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya itu ditetapkan dalam RKP desa, dijadikan sebagai pedoman dalam proses penganggarannya. Pengertian APB desa sendiri yaitu rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desanya. Terdapat proses penyusunan APB desa, yakni dimulai yang pertama, pelaksana kegiatan menyampaikan usulan anggaran kegiatan kepada sekretaris desa berdasarkan RKP desa yang sudah ditetapkan. Kemudian sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APB desa atau bisa disebut dengan RAPB desa, kemudian menyampaikan kepada kepala desa. Kepala desa ini selanjutnya menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. Rancangan peraturan desa tentang APB desa itu disepakati paling lambat bulan Oktober tahun berjalan antara kepala desa dan BPD. Rancangan peraturan tentang APB desa tersebut sudah disepakati bersama sebagaimana selanjutnya disampaikan oleh kepala desa kepada bupati atau wali kota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati atau wali kota menetapkan hasil evaluasi rancangan APB desa tersebut paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APB desa itu. Dalam hal bupati atau wali kota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, maka peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya. Peraturan desa tentang APB desa itu paling lambat ditetapkan tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan. Kemudian pembahasan ketiga yaitu perubahan APB desa. APB desa ditetapkan dalam peraturan desa dimungkinkan untuk dilakukan perubahan. Perubahan itu dapat dilakukan apabila terjadi yang pertama, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja. Kemudian yang kedua yaitu keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan. Kemudian yang tiga, terjadi penambahan dan atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan.
atau terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan. Kemudian yang terakhir yaitu perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah. Perubahan APB desa tersebut hanya dapat dilakukan 1 kali dalam 1 tahun anggaran. Tata cara pengajuan perubahan APB desa secara umum sama dengan tata cara penetapan APB desa. Dalam hal bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten atau kota, serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke desa disalurkan setelah ditetapkannya peraturan desa tentang perubahan APB desa. Maka perubahan tersebut diakomodir dan diatur dengan peraturan kepala desa mengenai perubahan APB desa. Peraturan kepala desa tentang perubahan APB desa tersebut selanjutnya diinformasikan kepada BPD. Kemudian poin kedua, pelaksanaan APB desa. Membahas mengenai yang pertama, prinsip pelaksanaan keuangan desa. Dalam pelaksanaan keuangan desa ini, prinsip umum yang harus ditaati yaitu mencakup penerimaan dan pengeluaran. Prinsip itu diantaranya bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Pencairan dana dalam rekening kas desa ditandatangani oleh kepala desa dan bendahara desa. Akan tetapi, khusus bagi desa yang belum mempunyai pelayanan perbankan di wilayahnya, pengaturannya lebih lanjut akan ditetapkan oleh pemerintah kabupaten atau kota. Dengan peraturan tersebut, pembayaran kepada pihak ketiga secara normatif dilakukan melalui transfer ke rekening bank pihak ketiga. Kemudian pembahasan kedua mengenai pelaksanaan penerimaan pendapatan. Pelaksanaan penerimaan pendapatan yaitu proses menerima dan mencatat pendapatan desa. Pendapatan desa bersifat pendapatan asli desa berasal dari masyarakat dan lingkungan desa. Sedangkan pendapatan transfer itu berasal dari pemerintah supra desa. Pihak-pihak yang terkait dalam proses penerimaan pendapatan yaitu pemberi dana, meliputi pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota, masyarakat, dan pihak ketiga. Kemudian penerima dana meliputi bendahara desa, pelaksana kegiatan atau kepala dusun, dan bank. Pembahasan ketiga mengenai pelaksanaan pengeluaran atau belanja. Belanja desa itu diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang sudah disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, kabupaten, atau kota. Hal tersebut seluruhnya tertuang dalam RKP desa yang pelaksanaannya akan diwujudkan melalui APB desa. Setelah APB desa ditetapkan dalam bentuk peraturan desa, program dan kegiatan sebagaimana yang telah direncanakan baru dapat dilaksanakan. Hal ini dikecualikan untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang diatur dalam keputusan kepala desa. Dengan adanya ketentuan dari kepala desa tersebut, maka belanja pegawai dan operasional dapat dilakukan tanpa perlu menunggu penetapan APB desa. Pelaksanaan APB desa dilakukan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh desa berdasarkan ketentuan yang berlaku. Kemudian pembahasan yang keempat yaitu mengenai pelaksanaan pembiayaan. Ini mencakup penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan mencakup silpa tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, dan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. Sisa lebih perhitungan anggaran adalah penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan tahun berjalan yang berasal dari pelampauan penerimaan pendapatan dan penghematan belanja tahun sebelumnya. Untuk realisasi penggunaan silpa itu merupakan keseluruhan silpa yang dianggarkan dalam APB desa. Kemudian pencairan dana cadangan merupakan kegiatan pencairan dana dari rekening dana cadangan ke rekening desa. Kemudian dilakukan sesuai peraturan desa yang mengatur hal tersebut. Untuk penerimaan pembiayaan itu berasal dari hasil penjualan kekayaan desa yang sudah dipisahkan, diperoleh dari realisasi penjualan aset atau kekayaan desa kepada pihak ketiga. Pengeluaran pembiayaan diantaranya pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal desa. Pembentukan dana cadangan dilakukan setelah adanya penetapan persetujuan melalui peraturan desa. Ditempatkan pada rekening tersendiri dan penganggarannya itu tidak melebihi tahun akhir masa jabatan kepala desa. Itu pun juga
pada penyertaan modal desa. Pelaksanaannya dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa. Untuk poin ketiga akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya Yasmin Aulia Putri di belakang 48 akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu tentang pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Jadi dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan, kepala desa itu memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Jadi kepala desa menyampaikan laporan kepada bupati atau wali kota, lalu juga kepada Badan Permusyawaratan Desa. Nah, untuk yang diserahkan kepada bupati atau wali kota itu terdiri dari 3. Yang pertama, laporan semesteran realisasi pelaksanaan APBD desa. Yang kedua, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD desa, bupati atau wali kota setiap akhir tahun anggaran. Yang ketiga, laporan realisasi pengguna dana desa. Lalu untuk yang diserahkan pada Badan Permusyawaratan Desa, itu laporan keterangan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD desa yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Yang pertama yaitu laporan realisasi pelaksanaan APBD desa. Nah, laporan ini disampaikan kepada bupati atau wali kota melalui camat. Nah, menurut Permendagri nomor 113 tahun 2014 itu terbagi menjadi 2 laporan. Yang pertama laporan semester pertama. Nah, laporan ini paling lambat disampaikan pada akhir bulan. Yang laporan ini menggambarkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama semester 1 dibandingkan dengan target dan anggarannya. Yang kedua yaitu laporan semester akhir tahun. Nah, laporan ini paling lambat disampaikan pada akhir bulan Januari tahun berikutnya, menggambarkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan sampai dengan akhir tahun. Nah, laporan ini itu bersifat akumulasi hingga akhir tahun anggaran. Yang kedua yaitu laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD desa. Nah, peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD desa itu melampirkan 3. Yang pertama, format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD desa tahun anggaran berkenan. Lalu yang kedua, format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenan. Yang ketiga yaitu format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa. Nah, laporan ini itu disampaikan kepada BPD secara tertulis paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, sesuai dengan PP nomor 43 tahun 2014. Lalu yang ketiga yaitu laporan realisasi pengguna dana desa. Nah, laporan ini disampaikan kepada bupati atau wali kota setiap semester. Nah, penyampaian laporan realisasi penggunaan dana desa itu dilakukan ada semester 1, yaitu paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan. Untuk semester 2 paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya. Nah, hal yang bisa menjadi acuan dalam pengelolaan dana desa yaitu Peraturan Menteri Desa. Nah, hal yang menjadi perhatian terkait pengguna dana desa yaitu silpa dana desa. Nah, bupati atau wali kota memberikan sanksi administrasi berupa pengurangan dana desa jika silpanya tidak wajar, kurang lebih 30%. Lalu yang keempat itu tata cara penyusunan laporan kekayaan milik desa atau laporan KMD. Nah, laporan KMD ini menggambarkan akumulasi kekayaan milik desa per tanggal tertentu. Penyusunan laporan KMD ini harus dilakukan inventarisasi. Undang-Undang Desa Pasal 116 ayat 6 itu mengamatkan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk melakukan inventarisasi aset desa paling lambat 2 tahun sejak Undang-Undang Desa yang berlaku. Nah, inventarisasi desa itu merupakan hal yang penting dilakukan pemerintah, kabupaten, ataupun kota dalam mengimplementasikan undang-undang desa untuk memberikan kejelasan jumlah kekayaan milik desa.
Nah, tata cara inventarisasi KMD ini dilakukan bersama antara pemerintah kabupaten atau kota dan pemerintah desa. Nah, laporan kekayaan milik desa ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, aset. Aset ini ada aset lancar. Aset lancar terbagi menjadi 3. Yang pertama, kas desa. Kas desa ini terdiri dari uang kas di bendahara desa, lalu rekening kas desa. Yang kedua, piutang. Piutang meliputi piutang sewa tanah, piutang sewa gedung. Yang ketiga, persediaan seperti kertas segel dan material. Nah, lalu aset tidak lancar. Aset tidak lancar dibagi menjadi 3 juga. Investasi permanen itu seperti penyertaan modal pemerintah desa. 2 itu aset tetap seperti tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan instalasi. Yang 3 itu dana cadangan. Lalu laporan kekayaan milik desa yang kedua itu kewajiban jangka pendek. Nah, kewajiban jangka pendek ini dilakukan inventarisasi atas kewajiban pemerintah desa, seperti pendapatan diterima di muka, pajak yang sudah dipungut atau dipotong namun belum di-store. Nah, yang ketiga itu kekayaan bersih. Kekayaan bersih ini selisih antara nilai aset desa dengan kewajiban jangka pendek. Lalu yang kelima yaitu informasi kepada masyarakat. Nah, dalam pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah itu harus diinformasikan termasuk keuangannya kepada masyarakat. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD desa sesuai ketentuan dan keterbukaan publik diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat seperti media cetak ataupun media seperti radio ataupun di televisi dan lain-lain. Sekian dari penjelasan kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.